Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Analisis Medan Listrik dan Magnet pada Electromagnetic Train, dengan anggota kelompoknya yang pertama adalah saya sendiri, Iqbal Khairul Rashid, dengan NIM 1010121400328. Dan dengan saya Indira Zarani dengan NIM 1010124002446. Dan dengan saya Muhammad Ariko Marvin Valentino dengan NIM 1010124002770. Oke. Untuk alat dan bahan, yang pertama kita membutuhkan namanya kumparan. Nah, kumparan tembaga ini, maksudnya kumparan ini dibuat dari tembaga, kawat tembaga. Kawatnya ini bisa menggunakan kawat tembaga, kawat besi, dan lainnya, namun tidak bisa menggunakan timah, karena timah tidak bisa diterkenai oleh magnet. Yang kedua, kita menggunakan baterai. Yang baterai yang kita gunakan adalah baterai tipe AA atau 2A dengan tegangannya 1,5 volt 3 ampere. Yang ketiga, kita menggunakan namanya magnet. Seharusnya kita menggunakan magnet neodymium, namun untuk sementara ini kita menggunakan magnet biasa. Nah, cara pembentukannya seperti ini. Kita taruh magnet di depan belakang, lalu kita masukkan ke kumparannya. Dan selanjutnya adalah latar belakang. Nah, di sini peristiwa yang diamati pada makalah ini itu adalah tentang magnetic train. Nah, yang menggunakan pengaplikasian dari prinsip induksi magnet dan kelistrikan. Nah, selanjutnya sistem ini tuh terdiri dari kumparan, konduktor, magnet tetap, dan baterai. Nah, ketika baterai ini dilengkapi dengan magnet, nah magnet ini dimasukkan ke dalam kumparan dan maka train itu akan bergerak secara otomatis tanpa bantuan motor atau roda. Nah, gerakan ini timbul karena adanya gaya elektromagnetik yang bekerja akibat interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Nah, peristiwa ini dapat memperjelas konsep fisika dasar, yaitu hukum Lorentz dan hukum Ampere. Yang kedua, kita bakal membahas tinjauan kelistrikan dan kemagnetan. Jadi kita menggunakan baterai dengan yang berfungsi sebagai sumber arus DC dan magnet sebagai elektrodanya yang memungkinkan arusnya itu bakalan ngalir dari baterai ke kumparan. Nah, si kumparan ini kita buat melingkar untuk memperpanjang jalur arus dan memperkuat interaksi medan magnet. Nah, sehingga si ini tuh nanti bakal menghasilkan gaya Lorentz yang lebih besar. Nah, magnet neodymium di kedua ujung baterai itu menciptakan medan magnet statis yang akan berinteraksi dengan arus listrik. Interaksi ini menghasilkan gaya Lorentz yang bakal ngedorong si trennya. Tuh, prinsip yang kita gunakan di sini adalah hukum Ampere, di mana arus listrik dalam kawat menghasilkan medan magnet melingkar sesuai dengan kaidah tahan kanan. Oke, untuk tinjauan kelistrikan dan magnetan itu kita punya rumus yang kita gunakan pertama adalah vektor B sama dengan mu0 per 4pi R kuadrat kali L cross R, di mana B-nya itu adalah perubahan dari medan magnet, mu0-nya adalah permitivitas ruang hampa, R-nya itu adalah 4pi R kuadrat adalah jari-jari dari tabung atau yang di sini kita gunakan sebagai kawat, dan dl-nya itu adalah panjang dari suatu elemen, dan R-nya adalah vektor satuan. Dan yang kedua, kita menggunakan hukum Lorentz, yang dimana hukum Lorentz itu memiliki bunyi: jika penghantar berarus diletakkan di bagian dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Nah, gaya yang timbul akibat hukum Lorentz memiliki persamaan sebagai F sama dengan Q dalam kurung V cross B, di mana F-nya adalah gaya yang dihasilkan, Q-nya adalah besar muatan listrik, V-nya adalah kecepatan partikel bermuatan, dan B-nya adalah medan magnet. Lalu ada analisis yang telah kita dapatkan dengan percobaan perangkai train magnetik. Itu pada awalnya kita menggunakan kumparan yang berbahan timah solder. Nah, timah solder itu ternyata tidak bisa digunakan dan alatnya jadi tidak berjalan, dan itu karena si timah solder ini tuh mempunyai konduktivitas listriknya rendah dibandingkan dengan tembaga, dan juga sebenarnya si timah solder ini tuh bisa dialiri oleh listrik, tapi dia tuh nggak bisa menghantarkan magnet gitu, karena si timah solder ini tuh merupakan bahan paramagnetik. Jadi kumparan tembaga yang digunakan itu
nggak bisa dilapisi oleh plastik, enamel atau oksida. Artinya kita tuh harus pakai kumparan dengan bahan tembaga murni atau bare copper. Lalu magnet yang kita pakai juga bisa dibilang rendah karena atau tidak kuat ya, karena magnet yang kita pakai tuh bahannya cuma magnet biasa doang. Jadi kita harus pakai magnet neodymium. Jadi kita harus menggunakan kumparan yang berbahan tembaga murni dan juga magnet neodymium agar si alat itu berjalan. Oke, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan yang kita dapatkan dari analisis elektromagnetic trend ini adalah yang pertama, timah ini tidak dapat digunakan karena dalam pembuatan elektromagnetik itu timah berbahan paramagnetik yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan selanjutnya, kawat tembaga yang kita gunakan itu berjenis bare copper yang tidak memiliki lapisan di luarnya karena lapisan tersebut menghambat arus dari baterai yang menuju kumparan. Nah, selanjutnya magnet yang kita gunakan itu juga harusnya yang berjenis neodymium dengan kekuatan tarikan 1 kg dan cukup kuat untuk mendorong kereta maju. Selanjutnya, jika magnet terlalu lemah, maka kereta tidak dapat berjalan. Dan yang terakhir, jumlah lilitan mempengaruhi besar medan magnet yang mendorong rangkaian. Oke, sekian dari kami kelompok H. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.